Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Bilkis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal Debian 5 di VirtualBox berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, pertama kita buka aplikasi Oracle VM VirtualBox VM atau VirtualBox Manager. Tampilannya seperti ini. Kemudian langkah pertama kita buat akun Debian-nya. Misal kita klik menu di sini untuk membuat akun, kita isikan namanya misalnya Debian. Pada tipenya isikan Linux, karena di sini banyak tipe, kita pilih tipe yang Linux. Versinya juga karena banyak versi, kita pilih versi yang Debian 32 bit. Kemudian next. Nah, di sini jangan ada yang diubah pada memory size, maka kita langsung next. Pada hard disk juga next, atau create, selanjutnya next. Nah, di sini juga sama, tidak ada yang diubah. Nah, sesudah kita membuat akunnya, maka kita akan menyeting akun ini. Ada beberapa hal yang perlu disetting. Kita klik setting. Pada bagian general tidak ada yang disetting. Kemudian di bagian sistem kita akan menyeting bagian plovinya diencentang. Kemudian optical dan hard disk kita pindahkan ke atas seperti ini. Di bagian storage, nah di sini kita akan memasukkan CD Debian 8.5-nya. Nah, di bagian sini kita klik dan masukkan CD-nya. Seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, akun Debian sudah di-setting. Selanjutnya kita akan mulai proses penginstalan. Kita double klik atau bisa di klik kanan kemudian start. Kita tunggu sebentar. Pada bagian ini, karena kita akan menginstal Command Line Interface, maka kita pilih install dengan enter. Setelah itu kita tunggu. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Pertama yang akan kita lakukan adalah memilih bahasa yang akan digunakan. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara di sini di enter dulu bagian English language-nya. Kemudian di sini pilih other. Bagian sini kita pilih Asia. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa yang akan digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di bagian sini kita pilih United States, American English. Kita tunggu proses loading additional components-nya. Nah, pada bagian ini kita akan mengisi hostname-nya. Maaf. Pada bagian ini kita akan mengisi hostname-nya. Dan hostname ini bisa diisi bebas sesuai keinginan masing-masing. Misalnya kita mengisi hostname-nya Debian. Kemudian continue, di sini diisi Debian. Kemudian next. Nah, di bagian root password kita isi password yang mudah diingat untuk bagian login nanti. Di sini kita isi admin, full name for the new user. Supaya tidak lupa kita isikan sesuai dengan hostname saja. Kita isi di sini Debian. Di sini Debian. Nah, passwordnya juga sama seperti yang tadi admin.
Nah, pada bagian ini kita tunggu proses setting up the clock ya, menunggu untuk menyeting bagian waktunya. Nah, setelah itu kita mengisi pilih di bagian mana kita tinggal. Di sini ada Western, Central, dan Eastern. Kita pilih yang Western. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, di bagian ini kita akan mengisi atau mempartisi disknya. Karena kita akan mempartisi disk secara manual, maka kita pilih metode partisinya adalah manual. Nah, di sini manual. Di bagian ini kita pilih yang VBox hard disk, enter, kemudian nah ketika muncul tampilan seperti ini kita pilih yes karena kita akan mempartisi disknya. Bagian sini kita pilih yang free space. Nah, kita create a new partition. Di bagian sini kita isi 8,6 GB diganti menjadi 6,6 GB, dan continue. Nah, di bagian sini dan setting up the partition. Nah, setelah itu kita mempartisi yang kedua. Di free space yang kedua ini yang 2 GB, kita tekan enter, create a new partition. 2 GB ini kita ganti menjadi 1 GB, kemudian enter. Ini jangan diubah, tetap pada posisi logical. Tetap pada posisi beginning. Done setting up the partition. Kita isi partisi yang ketiga bagian sini, create a new partition, tapi di bagian sini kita tidak mengubah size MB nya, kita tuliskan yang ada di sini, maka kita langsung klik enter, logical. Nah, di bagian sini, bagian use as, kita tekan enter untuk memilih bagian swipe area. Nah, di sini dan setting up the partition. Nah, sekarang sudah selesai mempartisi disknya, maka kita pilih ke bawah bagian finish partitioning and write change to disk. Nah, di sini write the change to disk kita pilih yang yes karena kita akan mempartisi disknya. Di sini kita menunggu partition formattingnya. Nah, pada bagian installing the base system ini cukup lama, maka saya akan kembali lagi setelah selesai loadingnya. Ya, proses loading yang cukup lama, memakan waktu sekitar 15-20 menit. Tapi bisa kita tunggu. Karena biasanya tidak sampai 1 jam. Nah, setelah loading yang cukup panjang tadi, maka tampilannya seperti ini. Pada bagian ini untuk pemindaian CD atau DVD lainnya, kita pilih no, maka langsung enter. Di bagian use network mirror juga kita pilih no, maka langsung di enter. Nah, selanjutnya tunggu konfigurasi APK-nya. Nah, apabila teman-teman ingin berpartisipasi pada kontes popularitas aplikasi Debian, maka di sini diklik yang yes pada window yang muncul. Nah, kita klik yes di sini, enter.
Nah, setelah loading tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pada pemilihan aplikasi jangan di checklist pada Debian Desktop Environment. Maka di sini kita klik enter. Di sini kita klik enter. Kita tunggu proses installing softwarenya. Maaf, tadi saya keliru. Sebenarnya yang proses loading yang cukup lama itu di bagian ini, yang terakhir di bagian installing software. Prosesnya itu bisa sekitar 20-45 menit. Biasanya tidak sampai 1 jam. Maka saya skip dulu di sini. Saya kembali lagi nanti setelah proses installing softwarenya selesai. Baik, kita lanjutkan pada konfigurasi pemasangan bootloader. Pilih yes dan tekan enter. Nah, ini proses terakhir dalam proses penginstalan Debian. Ya, ini adalah proses terakhir dalam proses penginstalan Debian 8.5 berbasis CLI. Nah, pada bagian ini kita pilih yang /dev/sda. Ini kita pilih yang ini, kemudian di enter. Nah, kita tunggu installing group bootloader-nya. Ini tidak memakan waktu yang lama. Nah, pada bagian finish the installation, kita pilih bagian continue, kemudian tekan enter. Teman-teman sekalian, setelah itu komputer akan merestart dan akan tampil tampilan sistem operasi Debian seperti yang akan tampil sekarang ini. Nah, setelah itu kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Bagian ini kita masih menunggu. Nah, ini tampilan setelah proses penginstalan selesai. Apabila tampilannya sudah seperti ini, maka kita akan mengujinya dengan coba memasukkan username yang kita gunakan atau yang kita ketikkan pada saat proses installing tadi. Kita ketikkan di sini Debian. Kemudian bagian passwordnya kita isi tadi dengan admin, enter. Nah, apabila sudah tampilannya seperti ini, maka proses login berhasil dan proses penginstalan Debian 8.5 berbasis CLI sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.